seseorang mendengar di malam hari saat dia mau tidur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Heni Aryati di channel Motivasi. Mudah-mudahan channel ini menemui Anda dalam kedamaian dan kebahagiaan. Amin. Kali ini kita akan membahas tentang kedamaian. Bagaimana cara menjadi orang yang damai? Jawaban sederhananya adalah jangan tidak damai. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara menjadi orang yang damai? Orang yang damai itu pasti kuat logikanya. Jadi tidak seperti yang diduga orang bahwa orang damai itu kuat hatinya. Tidak. Orang damai itu logikanya kuat. Hanya karena kemampuan berpikirnya kuat, dia bisa mengelola hatinya dengan baik. Yang dimaksud hati di sini bukan liver yang ada di sini, di perut. Tapi maksudnya hati adalah perasaan ketika kita tersiksa, kemudian dilukai, itu kan yang nyesek di sini. Jadi bukan yang di bawah. Hati itu pada dasarnya sulit damai. Dia naik dan turun seperti gelombang. Tingginya gelombang ini disebut amplitudo, yaitu jarak antara titik kesetimbangan dengan puncak gelombang. Amplitudo seseorang semakin muda, amplitudonya semakin tinggi. Kemudian semakin kasar pergaulan seseorang, amplitudonya semakin tinggi. Kemudian semakin besar tekanan ekonomi seseorang, amplitudonya juga semakin tinggi. Memang kehidupan seseorang ditentukan oleh kualitas kebaikan hatinya, tetapi kebaikan hatinya ditentukan oleh kebaikan pikirannya. Untuk menjadi damai, seseorang harus menggunakan pikirannya dengan logis, menerima hukum-hukum kehidupan. Dalam hukum kehidupan ditetapkan bahwa yang pertama, segala sesuatu yang terjadi untuk kebaikan. Itu kalau pikirannya kuat, orangnya cerdas, apapun yang terjadi, misalnya terjadi sesuatu yang tidak baik, tetapi dia bilang apa? Ini memang tidak enak dan melukaiku, tapi ini terjadi untuk tujuan yang baik. Jadi lebih damai nggak sekarang? Jadi lebih damai karena ini terjadi untuk kebaikanku. Yang kedua, sabar. Ada hadiah yang baik bagi orang yang bersabar. Dia tidak mengerti, tapi dia percaya pada hukum itu. Jadi dia sabar menunggu. Kalau terjadi sesuatu yang tidak disukainya, padahal dia sudah mengupayakan yang terbaik, dia menunggu. Karena pengertian pertama dari kesabaran adalah menunggu. Ternyata betul. Kenapa? Karena hasil belum tentu terjadi segera setelah kita melakukan. Jadi damai. Yang ketiga, hanya karena kita tidak melihat kebaikan dalam sebuah kejadian, tidak berarti tidak ada kebaikan. Karena kebaikan datang bersama keburukan yang terjadi, dan kemudahan datang bersama kesulitan. Contoh, uang habis. Apa yang menjadi mudah? Melakukan sendiri. Selama ini kita tidak mau melakukan sendiri. Segala sesuatu kita bayar, menyuruh orang melakukan yang kita inginkan. Segala sesuatu dibeli. Sekarang karena tidak punya uang,
kita jadi mudah memaksa diri melakukan sendiri. Berarti orang yang damai melihat bahwa keburukan yang datang, dia melihat mata dan hati kita memang lebih peka terhadap keburukan. Tapi kan dia tahu hukum kehidupan, bahwa bersama kesulitan ada kemudahan, bersama keburukan ada kebaikan. Yang keempat, sibuk, bahwa keajaiban mudah datang kepada orang yang sibuk. Jadi aktivitasnya di dalam kehidupan adalah sibuk. Sibuk dalam melakukan kebaikan, bukan keburukan. Dalam kesibukannya, dia menjadi damai karena dia tahu bahwa dalam kesibukan ini akan timbul kemungkinan-kemungkinan bagi terjadinya penyejahteraan, pemuliaan, pembesaran nama, perluasan pengaruh, dan pembesaran manfaat kita bagi sesama. Yang kelima, Tuhan menciptakan segala sesuatu berpasang-pasangan. Jadi dia sekarang melihat apabila terjadi suatu penghinaan, berarti pasangannya adalah kemuliaan. Kemudian misalnya terjadi penyedihan hati, pasangannya apa? Pembahagiaan. Jadi ketika dia disedihkan, pasti ada rencana pembahagiaan. Jadi kalau seseorang itu bisa melihat seperti yang tadi, ada pasangannya, maka dia akan menjadi damai. Yang keenam adalah berani. Ada keajaiban bagi orang yang berani. Ini logikanya ya. Kenapa orang yang damai itu logikanya harus kuat sekali? Orang yang berani mengerti bahwa orang berani akan masuk ke masalah. Hukumnya adalah Tuhan tidak akan memberikan suatu masalah kepada kita kecuali kita mampu menyelesaikan. Berarti orang berani masuk ke dalam masalah. Sedangkan orang penakut menghindari masalah. Itu sebabnya orang yang penakut hidupnya kecil, karena selalu lari dari masalah. Kemudian gelisah. Kenapa? Karena dia sedang melarikan diri. Tidak ada orang damai melarikan diri. Orang berani itu menghadapi masalah. Lalu dia bilang apa? Masalah yang aku hadapi pasti bisa aku selesaikan. Baik, kita cukupkan dulu di situ logikanya. Jadi, hukum-hukum kehidupan itu bukan hanya 6 seperti yang saya sebutkan tadi, tapi masih banyak yang lain. Kalau mau dibahas semuanya, nggak cukup dibahas dalam 1 hari 1 malam. Jika Anda ingin mengetahui lebih banyak lagi hukum-hukum kehidupan, setialah di channel ini. Sudah ada 119 video. Nah, di situ isinya adalah hukum-hukum kehidupan. Contoh, segala sesuatu yang terjadi karena disebabkan oleh sesuatu. Kemudian yang kedua, semua yang terjadi karena telah diizinkan oleh Tuhan. Kemudian yang ketiga, orang baik tertarik kepada kebaikan dan orang buruk tertarik kepada keburukan, dan lain sebagainya. Jadi, banyak orang akan merasa damai apabila dia bisa menerima hukum-hukum kehidupan itu dan melaksanakan di dalam kehidupannya. Seseorang yang mau menenangkan hatinya tidak boleh melalaikan kejernihan berpikir, kemudian ketegasan, kemudian logika, dan
kesetiaan kepada pengertian baik atau hidayah. Hidayah itu pengertian baik. Tuhan sudah sampaikan hidayah. Misalnya, seseorang mendengar di malam hari saat dia mau tidur, ada pesta pernikahan, loudspeakernya dinyalakan, ada khutbah pernikahan, dia dengarkan, itu hidayah. Sudah sampai kepada dia, tapi dia tidak menghormati hidayah, sehingga tidak jadi hidayah, hanya menjadi suara yang mengganggu tidurnya. Tapi kalau dia bilang itu benar, lalu aku patuhi. Kepada guru saja kita bilang saya dengar dan saya patuh. Masa kepada Tuhan tidak katakan saya dengar Tuhan dan saya patuh? Jadi kita tutup pengertiannya dengan kalimat itu tadi, yaitu aku dengar dan aku patuh. Bukan hanya kepada guru kita saja, tapi kepada Tuhan. Tuhanku, aku dengar dan aku patuh. Bukankah indah sekali? Tuhan, aku dengar. Berarti aku akan gunakan semua logikaku, kekuatan dari rasioku untuk mendamaikan hatiku. Terima kasih. Pembahasan kita sudah selesai. Mohon maaf atas segala kekhilafan yang saya lakukan atau ucapkan di dalam video ini. Semoga video ini bisa bermanfaat di dunia dan akhirat. Semoga Anda diberikan umur yang panjang dan penuh berkah, diberikan rezeki yang lancar dan melimpah, diberikan kesehatan, kesuksesan di dunia dan akhirat, dan semoga kita bisa bersahabat dari sini sampai ke surga. Amin. From Jogja with Love. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.